Hai guys, kali ini Moonex BT mengadakan AMA dengan tim Rimau Nangis untuk memperkenalkan lebih detail apa itu Moonex BT di sesi tanya jawab kali ini. Yang ada. Tapi kan nggak seru ya. Kita mesti tahu dulu sebenarnya Moon XBT ini ada siapa saja sih di belakangnya. Boleh nggak Bang Jaden kenalin diri lagi plus siapa saja orang-orang di belakang Moon XBT? Ya, saya perkenalkan diri lagi. Jadi saya Jaden, saya eh, komunitas manager dan social media manager di Monetivity, dan untuk business development manager kita ada eh, dua orang ya. Jadi itu ada Bang Anderson dan ada Bang Piero Yap ya. Nah, dan tim tim Monetivity itu ya cukup banyak ya kalau kita sebutkan satu-satu. Jadi saya sebutkan yang tim Indonesia ini saja. Ya, Oke, thank you banget Bang. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa malam ini ada giveaway senilai $100 untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi siapin pertanyaan kalian tentang Moon XBT. Nanti kita akan pilih beberapa admin saya juga udah standby sini. Admin boleh dipilih nanti 10 orang penanya terbaik. Eh, kita akan reward masing-masing $10 ya. Oke, Bang Jaden, berikutnya. Sebenarnya Moon XBT itu apa sih? Boleh nggak dijelasin secara singkat Om? ya. Jadi saya secara singkatnya itu Monetivity itu platform yang dia lebih ke arah sosial ya, platform trading crypto yang ke arah sosial. Jadi ke arah sosialnya itu seperti copy trading ya. Jadi itu, dan di Monetivity sendiri itu ada forum ya untuk sharing antara trader ya. Ya, nah, Oke, baik. Oh, berarti MoonXBT ini sebuah platform, tapi bentuknya juga checks ya, centralized exchange gitu ya? yes. Oke, alright, alright. Nah, oke. Tadi udah dong di sini sama Bang Jaden ya, ada yang namanya copy trader. Nah, sebenarnya copy trader itu apa, Om? Boleh nggak dibantu jelasin, Om? Ya, jadi copy trade ini kita mengikuti jejak langkah dari pro trader. Jadi pro trader yang sudah mendaftar ke Monetivity, sudah lolos dari KYC dan sebagainya, itu akan diambil menjadi pro trader, akan bisa mendaftarkan diri sebagai pro trader. Nah, dan ketika sudah mendaftarkan diri sebagai pro trader itu nampak ya historinya, ya history tradingnya, ya, win rate-nya dan sebagainya, itu yang bisa dilihat oleh para pengcopy trader ya. Ya, jadi sebelum copy itu bisa dilihat dulu apakah cocok tidak cara tradingnya, ya apakah sesuai dengan keinginan sebelum kita copy dari copy trader tersebut. Ya perlu diingat juga ya, berhubung ini kita mengcopy ya, mengikuti langkah seseorang ya. Jadi itu untung ruginya kita juga ikut ya. Nah, banyak yang salah persepsi untuk mengenai copy trading ini. Oh, kita lihat seseorang win rate-nya mungkin 99% ya. Jadi dianggap mungkin dari satu sekali main mungkin sekali saja yang rugi ya. Nah, itu tidak. Jadi itu harus kita lihat historinya. Ya, banyak yang salah persepsi di situ. Jadi ini saya mau meluruskan bahwa copy trading itu ya bisa untung, bisa rugi. Jadi kita harus melihat situasi dan copy tradernya ya. Berarti kita tuh copy trading tuh secara nggak langsung ngikutin analisanya si trader yang kita copy gitu ya? Yes. Oke, Jadi oke. Nah, copy kalau trading ini kita sediakan bagi yang biasanya bagi yang sibuk ya, mungkin dia seharian dia mau trading nih, tapi dia tidak sanggup nih lihat chart seharian ya. Jadi dia tidak sanggup analisa, juga mungkin terlalu sibuk untuk cari berita ya, ini copy trading solusinya. oke, oke. Nah, terus buat orang yang pola tradingnya di copy, ada untungnya nggak, Om? Ya, mereka ada untungnya, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari rebate, dari profit sharing ya. Itu kan di aplikasinya ada ditulis ya, profit sharingnya berapa ya. Dari untuk menjadi pro trader mereka ada keuntungan tersendiri. Berarti ini cara gamblang ya. Misalnya nih, saya pro trader, terus tradingan saya di copy oleh banyak orang nih. Saya tuh dapat untungnya dari mana? Apakah dari kalahnya orang yang copy saya, atau memang
Kalau misalnya saya kan mereka copy tradingnya saya kan, saya cuan nih, mereka cuan. Nah, terus saya dapat duit lagi dari mana tuh tambahannya? Maaf, berarti pertanyaannya total profit ya yang didapatkan sebulan gitu. Yang didapatkan oleh orang yang pro trader yang tradingnya di copy oleh banyak orang. Dia dapat untungnya dari mana? Selain cuan dia sendiri ya. Sorry, putus. Eh, Ya, jadi itu pro trader itu dia mendapatkan profit dari total ya. Jadi itu total trading volumenya itu nanti dibagi 10% ya. Dia ada perhitungan tersendiri itu cukup atau agak cukup panjang ya untuk dijelaskan di sini. Itu ada persentasenya. Jika ada yang berminat itu bisa menghubungi dari tim OSBT, nanti kita jelasin secara terperinci perhitungannya. Oke, menarik nih. Nah, pertanyaan saya berikutnya Om. Ini menarik nih ya buat teman-teman para trader, apalagi banyak kalau trader orang yang biasa trader future itu bisa juga ya. Ya, jadi trader siapapun bisa mendaftar menjadi pro trader ya. Yang sudah berpengalaman di MSBT terutama itu kita persilakan ya untuk daftar menjadi pro trader. Syarat-syaratnya itu ada di website dan aplikasi MSBT ya. Oke, ini berhubung saya membaca nih Om, saya nanya ke the point deh. Untuk menjadi pro trader di Moon XBT ada nggak syarat minimal volume volume awal yang dia perdagangkan di sana? Untuk volume itu sejauh ini belum ada syarat minimal ya. Ya, Artinya belum ada walaupun syarat saya minimal, jadi dia meskipun baru di MSBT dia mau mendaftarkan pro trader ya. Jadi oke, ya meskipun baru ya kalau dari pro trader yang baru tuh ada resikonya tersendiri juga. Ya pertama dia kan merintis ya. Berhubung trading oke. volumenya itu tidak ada sama sekali, itu kan dia merintis ya. Nah, jadi itu karena dia merintis, dia kan mau cari copy tradernya ya. Copy tradernya dia mau cari copy tradernya lagi ya tidak beda dengan yang sudah ada sudah sering trading di MSBT dan jejak jejak tradingnya nampak ya. Ya, jadi bedanya seperti itu. Antara yang sudah berpengalaman dengan yang baru, ya minusnya di yang baru ikutan. Memang kita tidak ada batasi ya wajib trading volume seperti jumlah tertentu baru bisa menjadi pro trader ya. Nah, tapi ya di satu sisi ada bagusnya ya semua orang bisa ya menjadi pro trader dan semua orang yang tidak perlu sampai trading volume sampai titik tertentu ya untuk menjadi pro trader ya gitu. Wah, menarik banget nih. Artinya nggak ada batasan limit, guys. Buat kalian yang mau jadi trader, go ahead kalian bisa hubungi Om Jaden, bisa hubungin Om Anderson, atau Om Piero. Ini ada Piero Yap juga di sini ya. Kalian bisa hubungin ke mereka. Karena ini menariknya, dia nggak ada syarat kalian minimal deposit berapa, gitu ya Om ya? Halo Om Jaden? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Itu Boleh, boleh. tidak ada syarat trading volume, hanya ada syarat deposit minimal 500 USDT ya. Jadi tadi saya ada kurang penjelasan. Cuma minimal deposit 500 USDT, tidak perlu ada trading volume. Oke, artinya walaupun saya deposit 500 USDT, kalaupun saya cuma trading volume saya cuma $100, nggak ada problem dong ya? Ya, nggak masalah, $1 pun tidak masalah. Nah, jadi Oke, keren 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 nih. Oke, Bang, kalau gitu saya lanjut lagi nih. Ini sebenarnya Moon XBT ini berdirinya sudah berapa lama, Bang? SBT jadi berdirinya itu dari Mei tahun 2021 ya, tanggal 21 ya. Jadi sudah 1 tahun, hampir 1,5 tahun ya dari MySBT ya. Ya, Sudah jadi satu setengah. kedepannya kita juga bakalan banyak kembangin fitur-fitur ya. Jadi kemarin awalnya belum ada cross margin, perpetuals dan lain-lainnya belum ada. Kita sudah kembangin semua sesuai dengan permintaan user ya. Jadi kedepannya ya permintaan user itu terus kita tampung dan kita kembangkan. Oke, baik, keren nih, keren. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Bang. Kan saat ini tuh checks tuh banyak banget ya, seabrek-abrek yang namanya checks. Kemudahan apa? Saya nggak bicara keunikan ya. Saya bertanya kemudahan apa yang ditawarkan Moon XBT untuk para pengguna-pengguna checks baru nih, Bang? Ya, jadi
bedanya MoneXBT ya dengan beberapa checks lainnya ya. Ada beberapa checks lainnya itu dia tidak bisa buka posisi ya di future ya, kita bicara future ya. Tidak bisa buka posisi long dan short secara bersamaan. Ya, kalau di MoneXBT kita memperbolehkan ya kita ada fitur seperti itu untuk satu token kita bisa buka ya mau 3 posisi, 4 posisi, 5 posisi ya terserah ya. Ya, kalau untuk asing-asing berapa asing lainnya itu jika kita buka long, kalau kita mau short ya itu otomatis posisi yang pertama tuh di close ya. Oke, artinya kelebihannya itu salah satunya ya. Terus untuk KYC dan lain-lain Bang. Ya, sorry. KYC gimana? Sama aja dengan yang lainnya. KYC untuk berapa asing sama ya. Jadi kita tidak bisa sama tuh KYC metode KYC masing-masing asing itu ada masing-masing SOP-nya ya. Ya, jadi seperti ada exchange, ada exchange A misalnya, ada sama sekali tidak ada KYC ya. Jadi itu saya pernah lihat ada exchange yang sama sekali tidak perlu KYC sudah bisa langsung trading dan sebagainya. Untuk MoneXBT KYC-nya ya memang ada beberapa yang terkendala di KYC ya, terutama di selfie, tapi itu tidak masalah. Biasanya saya langsung bantu ya, saya turun tangan bantu, saya mintakan langsung DM ke saya, itu langsung saya koordinasi sama pusatnya ya. Biasa sih itu langsung di ACC. Oke, keren nih keren. Karena gue pengalaman Bang, gue pengalaman sendiri KYC di beberapa checks tuh karena KTP-nya agak buram tuh selalu bermasalah ya. Tapi di sini artinya sudah teman-teman buat yang mau KYC di MoonXBT, kalau ada masalah boleh banget langsung DM ke Om Jaden ya. Ya, Oke. ya saya Hah? ada anggota juga ya. Jadi boleh ke saya dan anggota saya ya. Ya, jadi nanti Oke. kita langsung koordinasikan sebelum submit KWC-nya. Kalau fotonya sudah di ACC, tinggal di submit ya dan di approval ya sama pihak global. Oke. Pertanyaan saya berikutnya Bang. Biasanya Checks kan memang globalize ya, dia mengglobalisasi diri, jadi proyek dari manapun bisa masuk. Nah, pertanyaan saya sebenarnya basis tertinggi saat ini MoonXBT itu ada di negara mana? Basis tertinggi ya. Jadi basis tertinggi MoneXBT ini di Vietnam ya. Jadi di Vietnam ini MoneXBT ini juara 3 ya, top 3 exchange terbesar di Vietnam. Nah, disusul tidak jauh di area ya area Eropa sana seperti Turki ya. Ya, Turki juga ada, kita juga ada di Turki, Indonesia seperti kita ketahui, ya dan di Rusia juga kita ada ya. Ya, jadi Mantap, yang mantap. terbesar tetap di pasar Vietnam. Oke, pertanyaan terakhir dari saya Bang. Ini kayaknya udah banyak banget yang raise hand. Sabar buat teman-teman yang udah raise hand, jangan lupa share linknya dulu ke Banyak nih. share link ke komunitas-komunitas lain, ajak mereka bergabung di sini karena malam ini ada giveaway $100 untuk 10 orang penanya terbaik, masing-masing $10. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Kalau project mau listing di MoonXBT, kita nggak ngomongin finansialnya lah ya, syarat-syaratnya apa aja, Bang? Yang paling Ya, utama. syaratnya itu simple ya. Kita ada pitch deck-nya, nanti kita berikan pitch deck-nya dan syaratnya untuk MoneXBT cukup simple. Bahkan kita ada project yang untuk project tertentu ya, itu kita ada free listing ya namanya. Ya, kita ada yang namanya free listing, itu kita khususkan untuk ya project-project yang memang sesuai dengan kriterianya ya. Ya, untuk kriterianya nanti lengkapnya kalau saya jabarkan satu-satu kan terlalu panjang ya di sini ya. Itu bisa Sampai pagi nanti bagi kita. project yang tertarik bisa hubungi ke tim business development kami melalui saya juga tidak masalah. Nanti kita koordinasikan. Oke, sebenarnya tadi pertanyaan terakhir sih Bang, cuman agak gatel saya punya pertanyaan satu lagi, boleh nggak Ya, terakhir nih? silakan. Kan biasanya Checks itu dia selalu punya tim marketing sendiri. Tapi kebanyakan nih ada orang-orang awam, orang-orang umum yang ingin berperan dalam proses marketing dalam tanda kutip cari cuan juga kan. Nah, MoonXBT membuka nggak sih kesempatan kayak gitu untuk orang-orang misalnya yang tidak ada dalam strukturnya MoonXBT, terus dia mau bantu nawar-nawarin ke project itu ada peluang nggak? Boleh nggak kayak gitu? Ya, seperti ambasador itu kita ada
kita udah buka peluang ya, ambasador untuk KOL juga ya itu kita udah buka peluang. Kita Oke, udah buka peluang dan itu untuk perhitungannya sendiri juga sudah ada. wah mantap nih. Nih jadi buat teman-teman nih yang di bawah nih saya lihat beberapa nih ada nama-nama yang cukup saya kenal ya. Silakan banget kalau kalian mau jadi salah satu agentnya dari Moon XBT, go ahead nanti bisa DM ke tim Moon XBT dan jangan lupa join ke grupnya Moon XBT ya, sudah ada di pinetnya Rimau Nangis. Oke, guys, itu tadi sesi pertama dan kita sudah kulik sedikit tentang Moon XBT. Saya sengaja nggak tanya detail karena saya lihat sudah banyak banget yang udah raise hand mau tanya ya. Dan tolong admin di screenshot, nanti penanyanya kita akan pilih 10 penanya terbaik yang akan mendapatkan masing-masing reward $10, totalnya $100 ya untuk semua orang. Penanya pertama, saya akan langsung angkat dulu, ada nih Bella nih dari tadi deh kayaknya. Bella, halo. Bella? Ya, Sorry, silakan. can you hear me? Ya, I can hear you. Sir, I have a question. Can I ask? Ya, sure. So, trust is the most important things in everywhere, even in life. So, but how can makes users, how can users, investors, and customers feel safe when they are working with you? Thank you so I beg much. pardon. Jadi pertanyaan tadi Bang, gimana memastikan bahwa user-user yang bekerja sama dengan Moon XBT ini aman? Gimana tuh? Oke, ya. Ya maaf tadi suaranya agak putus ya. Jadi itu untuk menjamin keamanan dana user itu Moon XBT ada kerjasama dengan yang namanya Fireblocks ya. Ya itu bisa di search fireblocks.com, itu Fireblocks itu ya digunakan di exchange global ya untuk menjamin keamanan dana pada para user ya. Okay, so the answer is for to save your fund, for to save the customer fund, Moon XBT work with Fire apa tadi Bang? Oke, saya jelaskan saja ya pakai bahasa Inggris ya. Boleh, Okay, boleh, so Moon XBT has cooperation with Fireblocks.com. So Fireblocks is a software security used by exchange in worldwide to secure the funds of the user. Yeah, so in short, that your funds are secure in USBT. Right, Yes, I have that yes, sir. answer your question, Bella. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much, Bella. Next, we move to another question. Kita lanjut lagi yang udah, sorry nih, saya agak nggak ngelihat tadi ya. Boleh, Surya 16? Halo, Surya 16? Kayaknya sinyalnya Surya 16 agak bermasalah. Sambil nunggu Surya 16, Berlin, you want to speak? Berlin. Hello. Yeah. Hello. I am Yeah, Glenn from Nepal. All right. Sir, can you hear me? I can hear you. My question is, I wanted to know about your security system in your project. Do you have any security expert? Hello? All right. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for the question. Gimana Bang? Ada nggak security expertnya di Moon XBT? Yes. Ada ya? Yeah. For security, we are recently finishing I wanted to know about your security system in your project. Do you have any security expert? Yeah. Okay, sir. We got your question. Yeah.
Yes, for security, we have recently finished the safety audit, and also we have security on Fireblocks, as I mentioned before. Thank you. Oke, ya itu tadi jawabannya. Jadi sudah ada untuk security-nya. Next, ini kok nggak sengaja kepencetnya bule-bule semua ya. Oke, padahal saya bahasa Indonesia. Oke, next. Saya akan lanjut ke ini ada nih. Jangan khawatir teman-teman, mudah-mudahan semua juga dapat kesempatan bertanya karena ini saya sengaja pendek-pendek tadi nanyanya biar yang lain bisa nanya banyak. Dokter Elpis, silakan. Malam. Masukkan ya Om Dan? Ya, silakan. Oke, ya saya mau tanya untuk ini sih, Om Jaiden ya. Kan kalau Moon XBT ini untuk itu yang diunggulkan itu copy trading. Tapi di Indo itu ada stigma buruk kalau copy trading itu mirip kayak robot trading ya. Kemarin itu banyak yang kena itu kan penipuan dari robot trading. Itu bisa dibantu jelaskan di sini perbedaan apa sama biar itu semua orang di sini pada ngerti lah perbedaannya gimana. Kalau copy trading itu pasti lebih aman lah. Gitu Om. Thank you. Ya, Thank you. oke, saya jelaskan ya sedikit ya perbedaannya mengenai robot dan copy tradingnya. Ya, bedanya robot dan copy trading itu, robot itu kan ya namanya robot ya, dia tidak ada analisa sama sekali, dia kita set untuk beli dan sell di ring tertentu. Ya, beda dengan copy trader ya. Copy trader itu dia kan pastinya tidak asal-asalan trading ya, dia karena menggunakan duitnya sendiri ya. Dananya dari dia pribadi, jadi dia pasti ada analisanya, dia ada lihat chartnya lah ya, pergerakannya dan sebagainya itu, dan bukan melalui spekulasi ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Robot trading itu dia sama sekali ya tidak ada, dia sudah otomatis ya, sudah otomatis ya itu range-nya berapa dan sampai berapa itu sudah otomatis bedanya. Ya. Oke, sorry tadi ada Oh iya, sorry, udah saya mute. Oke. Ya. Ya, jadi itu jawaban dari saya. Ya, bedanya seperti itu ya. Jadi copy trader itu ya memang dia ada analisanya pribadi ya. Sedangkan robot itu tidak ada analisanya sama sekali gitu. Dan berjalan secara otomatis. Ya, dan robot trading sendiri ini ya harus cukup waspada. Jadi saya ini tidak menceritakan copy trader ini bisa memberikan profit 100% ke para pengguna. Ini jangan salah ya. Ya, dan robot ini ya berjalan berdasarkan algoritma, sedangkan ya copy trader itu berdasarkan analisa gitu. Ya, dan masing-masing ya ada plus minusnya ya. Algoritma ya ada minusnya algoritma, copy trader ya ada analisa. Namanya analisa manusia itu kan nggak mungkin 100% benar ya. Nah, kalau 100% benar itu ngeri, itu berarti dia bisa lihat masa depan. Iya, betul juga, betul. Oke, semoga menjawab ya Bang Dr. Elpis. Oke, menjawab. Thank you. Next, berikutnya Thank you. Surya 16. Iya, thank you. Surya 16 sudah bisa bicara? Oke, karena Surya 16 belum bisa bicara, bisa saya lanjut. resen, Om. Hah? Nggak bisa resen. Oh, oke. Bang Zek, sabar ya nanti ya. Iya. Oke, Oke, sebelum Bang Zek, ini tadi sudah ada Kak Tata nih. Kak Tata nih dari tadi juga nih. Halo Kak Tata. Halo Om Don, kedengeran nggak Ya, ya? kedengeran. Mau nanya ini tentang keamanan. Kan tadi katanya kalau misal nggak bisa itu bakalan dibantu kan ya. Nah, tapi tuh dari pengalaman aku sendiri walaupun udah dibantu tetap gagal. Nah, udah KYC sampai lebih dari 5 kali tetap gagal. Nah, ke depannya nih Moon XBT ini apakah bakal lebih mempermudah sehingga dalam 1 kali KYC aja langsung berhasil gitu. Terima kasih. Tata. Ya, oke, saya jawab pertanyaannya. Ya, memang untuk Moon XBT ini kita mau perbaiki sistem KYC-nya supaya kedepannya lebih gampang. Tapi ini juga ada kita
pertebal lah sistem keamanannya supaya untuk mencegah yang namanya money laundering ya. Jadi itu sistem kita itu kita ada monitor ya. Jadi kalau misalnya satu orang ada KIC, namun dia mungkin melakukan pembelian dalam partai besar ya untuk currency doang ya, dia tidak ada beli yang lain-lain, itu ya kita wajib waspadai ya. Nah pentingnya KIC ini sebenarnya untuk mencegah yang namanya praktek seperti itu. Jadi ya kita yang namanya legal ya, kita akan berusaha untuk terus melakukan ya pastinya untuk mencegah hal-hal yang praktek yang ilegal lah ya istilahnya. Ya gitu ya. Jadi untuk KIC memang ya kemarin ya seingat saya memang pernah ya ada DM dan sebagainya tuh saya juga lupa prosesnya sampai mana, tapi seingat saya tuh kalau banyak yang DM ke saya itu kalau fotonya dan foto KTP-nya ya, sorry, foto KTP-nya dan foto selfie-nya itu kalau sesuai dan global sudah ACC itu biasanya langsung ACC. Nah, banyak ini kendalanya, mungkin ya saya ngerti ya, sekarang kan data ini penting ya, penting dijaga, banyak yang takut nih datanya bocor dan sebagainya. Jadi takut kirim ke KTP ke saya dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan karena data KTP-nya juga saya minta dari user delete ya. Jadi supaya tidak ada bersisa dan sebagainya, itu supaya untuk pengecekan saja saya dengan global ini bisa nggak, nah, KIC-nya ini bisa diloloskan nggak gitu. Nah banyak user yang tidak berani kasih lihat ya. Jadi itu ya cukup sulit juga saya bantunya gitu. Nah, karena itu juga ujung-ujungnya saya kan akan koordinasi juga dengan pihak global ya. Kalau ada kendala ini gimana, ini bisa nggak fotonya kurang di mana, cahayanya atau gimana gitu. Nah, oke. Oke, semoga menjawab Kak Tata ya. Oke, udah. Terima kasih Kak Tata. Oke, next ada Sen. Silakan Sen. Setelah Sen ada Otsuki ya. Terima kasih atas waktunya. Ini mau bertanya, Om. Ini kan platform ini sudah digunakan di beberapa negara ya. Nah, apakah nanti kedepannya akan mengurus regulasi di negara tersebut? Dan ini kayaknya ada poin-poin yang sepertinya menjadi kendala, seperti ya, kan ada beberapa negara yang melarang futurus di negaranya itu kan. Kira-kira bagaimana antisipasinya? Oke, ya saya jawab langsung. Ya, jadi ini untuk ya namanya regulasi ya, ini namanya kita regulasi. Ya, regulasi ini dari pihak MSBT ini sedang proses di Kamboja ya. Nah, berhubung nih MSBT ini kan masih sangat muda ya. Jadi ini banyak negara yang kita mau urus regulasinya ya supaya kedepannya memang ya bisa lebih besar lagi ya MSBT ya. Dan pengurusan regulasi Kamboja ini ya minggu depan ya. Jadi minggu depan dari tim inti dari tim inti MSBT itu akan kunjungi ke negara sana dan kita akan proses regulasinya di sana dan nanti kedepannya akan negara-negara lainnya. Oke, semoga menjawab ya, Bang San. Iya, terima kasih. Kalau di Indonesia bagaimana, Om? Ya, di Indonesia kita doakan segera ya. Ya, karena di Indonesia itu kan memang perlu tahap yang lebih panjang ya dibandingkan negara-negara lainnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang San. Oke, next berikutnya ada Otsuki. Silakan Otsuki. Oh ya, saya tambah sedikit lah ya, biar lebih menjawab ya. Jadi Boleh, kemarin Bang. itu untuk bulan lalu juga ownernya sudah datang ya dari Exchange MSBT ke Indonesia ya. Jadi itu kemarin kita juga cari cara supaya bisa diproses untuk regulasinya ya. Ya kemarin kita kolek-kolek info ya. Ini sedang kita rencanakan untuk pemprosesannya ya. Oke, ya silakan next. Oke, thank you Bang Jaden. Guys, sekarang kita sedang bicara dengan MoonXBT, salah satu checks yang saat ini sedang lumayan naik daun ya. So we now talking about MoonXBT. MoonXBT is a centralized exchange now growing from 2021 and also now they already have user from some country. Actually, from Southeast Asia, from Europe, and some other country. Oke, penanya berikutnya Otsuki. Halo.
Otsuki? Oke, karena Otsuki masih bermasalah dengan sinyal, saya akan invite berikutnya Ali Yusuf, you allowed to speak? Ali Yusuf? Ya, oke. Jadi unik ya. Kalau saya yang jadi host tuh, Halo, ya, halo, halo. ya, oke. Silakan Bang Ali Yusuf. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah MoonXBT ini akan mengembangkan di seluruh negara? Apakah ada cara terbaik bagi kita yang mengalami masalah pada verifikasi KYC? Maaf, boleh diulangi pertanyaan? Tadi ada gema sedikit suaranya. Apakah MoonXBT ini sudah disupport di seluruh negara atau hanya di beberapa negara saja? Dan apakah ada cara terbaik bagi kami yang mengalami kendala dalam proses KYC? Oke, ya jadi saya jawab. Ya, jadi MoonXBT itu seperti yang tadi saya sebutkan itu ya memang belum semua negara ya. Jadi tapi hampir ya. Jadi itu Asia, Southeast Asia, Asia Tenggara ya seperti kita itu semua ya di Eropa juga ya. Mungkin Eropa negara-negara tertentu lah ya, seperti Inggris yang belum masuk. Ya, untuk KYC itu boleh DM pribadi ke saya atau tim saya. Nanti kita akan cek ya fotonya kurangnya di mana. Itu kita akan koordinasikan dengan tim di pusat. Ya, kita akan langsung kita koordinasikan kurangnya di mana. Kita langsung koordinasikan dengan Pak Ali Yusuf ya. Nah, biar nanti bisa di retake. Ya, kalau memang ada yang kurang ya. Nah, jadi itu tidak perlu diajukan KYC terlebih dahulu dulu ya. Nah, jadi itu sebaiknya kirim fotonya terlebih dahulu ke admin MoonXBT biar kita bisa koordinasikan nanti kalau cocok baru kita ajukan KYC biar tidak 2 kali kerja gitu. Ya, Oke, si gitu tuh. Gimana Bang Ali? Semoga sudah menjawab ya. Ya siap Om, sudah Om. Thank you, oke, thank you. Oke, Surya 16 sudah siap untuk bicara? Oke, kalau saya yang jadi host tuh nggak bisa lama ya. Next, Surya 16 masih bermasalah dengan sinyal. Lanjut ke digital asset. Selamat malam Bang Don. Mau bertanya Bang, apakah Silakan. instrumen XBT ini memiliki suplai BTC Om untuk mengcover ketika terjadinya penarikan besar-besaran di exchange? Dan apakah sudah pernah mendelisting suatu project gitu Om? Ya, halo. Oke, saya jawab. Untuk delist pernah. Jadi itu delist beberapa token-token. Ya, saya jawab jujur saja ya. Jadi ini tidak ada yang namanya sugar coating. Jadi delist itu seperti token-token yang kita ada buat announcement-nya juga ya di grup dan di sosmed kita. Itu seperti Ethax, ya, DCPay itu yang memang dari sananya ya, dari tokennya itu sama sekali yang tidak ada likuiditas. Awalnya sebelum di listing itu ada. Nah, namun setelah berjalan 1 minggu, seperti 1 minggu gini, sama sekali likuiditasnya jadi tidak ada gitu. Jadi kita mau tidak mau kita harus delist untuk menjaga supaya user tidak membeli token itu lagi gitu. Nah, kalau beli kan itu user yang dirugikan. Nah, jadi itu kita segera kemarin kita setelah mengetahui itu tidak ada likuiditasnya lagi, itu ya kita langsung delist. Ya salah satu alasan juga karena volumenya nggak bagus dan mereka juga tidak bayar market making ya. Itu juga salah satu alasan kita bisa delist project ya. Ya, jadi
ada berapa alasan yang membuat MoNextBT di list satu project. Nah, untuk BTC sendiri itu ya untuk BTC itu ada ya, kita ada apa untuk mencegah yang tadi Anda sebutkan itu ya. Jadi itu kalau penarikan besar-besaran tuh ya kita ada cadangannya ya, gitu. Ya supaya hal tersebut tidak terjadi. Tapi kalau untuk yang memang dari sananya, dari yang token-token sananya, dari misalnya token A, token B, dan token C, mereka tidak ada likuiditas itu sama sekali ya kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita delist supaya mencegah kerugian di user gitu. Oke. Oke, semoga jawab ya Bang Digital Asset. Oke, guys, thank you banget buat kalian yang sudah stay tune malam ini. Dan kali ini kita get closer to MoonXBT ya. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang salah satu checks yang sekarang sedang ekspansi besar-besaran ke Indonesia, yaitu MoonXBT. So, kalau kalian mau nanya, siapin pertanyaan terbaik kalian. Dan kalau saya angkat bicara, segera ngomong. Jangan kelamaan ya. Next, tadi ada yang udah saya buka belum ya, Mik ya? Kalau belum, tadi udah deh kayaknya. Sebentar. Ada ini dia. XO kena suspend, silakan. XO, Halo. ya, Ya. silakan. Halo, Bang Jaiden. Halo, malam. Kan kemarin kan sempet tahu kan kalau daftar itu KYC terus dapat bonus 5 $5 untuk Yes, kalau trending kan. Nah, itu eventnya masih atau sudah berakhir itu? Nah, misalnya kalau kami mau depo itu ada nggak khusus dari e-wallet gitu, misal Dana atau Oppo, atau khusus koin yang misalnya USD atau USDT gitu? Ya, saya jawab satu persatu ya. Jadi untuk bonus new user $5 itu selalu tersedia ya. Jadi itu untuk new user, pengguna baru, ataupun user yang sudah KYC tapi sama sekali dia belum pernah klaim ya. Mungkin dia sudah pakai 3 bulan tapi dia belum pernah klaim, itu bisa klaim juga. Ya, jadi itu caranya simple, itu biasa kalau kita kunjungi Telegramnya, kalau kita tanya itu pasti dari admin langsung kasih ya, itu step by step-nya, isi formulir dan sebagainya. Dan diklaimnya di Hop Hadiah ya, di Hop Hadiah atau reward-nya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya itu depo ya. Depo itu ya bisa dari beberapa cara ya. Ya, bisa juga terutama yang paling simpel itu pastinya USDT ya. USDT yang paling murah menggunakan itu TRX ya. TRX ya TRC20 ya, Tron ya, Tron. Jaringan Tron. Ya, untuk depo melalui CoinPay juga bisa ya, CoinPay ya. Ya, itu CoinPay itu aplikasi yang cukup baru, ya mungkin relatif belum terdengar, ya dan ada beberapa cara lah ya untuk depo ke MoonXBT. Ya, mau depo langsung token juga bisa. Nah, misalnya ada token, bilanglah kita ada BTC, ada ATH, mau kita depo langsung juga tidak masalah. Tapi untuk token-token seperti itu kita harus perhatikan ya, terutama ATH ya, itu ya karena RTH kan ada yang menggunakan jaringan tuh RC ya, RC20 tuh ya gas fee-nya ya itu cukup lumayan ya, cukup lumayan mahal ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, itulah. Jadi bisa juga ya ada, jadi setelah itu karena mengetahui itu RC20 itu cukup mahal, kita ada fitur yang namanya BRP20 yang menggunakan jaringan ya dari BNB Chain ya. Ya, itu solusi termurah lah ya untuk depo Ethereum ya. Dan token-token lainnya. Ini keren nih. Berarti siapapun yang register sekarang tuh masih dapat bonus 5% untuk trading ya. Sorry, $5 untuk trading ya, Bang Yes, Jadi. lagi belum pernah diklaim ya. Jadi kendalanya banyak yang sudah pernah klaim tapi diklaim berulang-ulang, itu akhirnya banyak yang kena reject gitu. Nah, itu Oh tidak iya, bisa iya. ya. Oke, keren. Oke, semoga menjawab ya, Bang.
Iya bang. Satu lagi, misalnya kalau kita depo gitu kan misalnya kita dapat koin, nah tapi kita kekirim ke address yang di ini, tapi MonXBT itu nggak support gitu, bisa nggak itu diurus tapi kembali ke misalnya ke Trust Wallet lagi gitu koinnya? Token yang MonXBT tidak support. Kalau itu gini ya, jadi kita berikan sedikit penjelasan. Kalau memang token, misalnya kita bilang token A, kita mau kirim ke exchange MonXBT. Karena MonXBT tidak ada address-nya itu akan otomatis hilang ya. Jadi itu dari pihak MonXBT itu, karena kan dari pihak MonXBT sendiri tidak ada token itu. Nah, jadi kalau ke transfer ke kita gitu tidak masuk ke kita gitu. Kalau kecuali ada yang masuk ke kita, mungkin ada yang nyangkut dananya atau apa, itu bisa kita bantu kembalikan gitu. Hmm. Ya, jadi itu saya berkali-kali ya reminder ya untuk depo, terutama depo itu harus sesuai jaringan dan token yang ada. Ya, jadi itu itu penting ya. Jadi saya berulang kali jelaskan di grup ya, dan bagi yang mau depo saya juga tekankan itu harus jaringannya dan tokennya tuh harus betul-betul kita lihat itu yang sudah ada baru bisa ya. Oke, semoga menjawab. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Bang. Terima kasih banyak. Guys, jangan lupa kita malam ini tuh lagi ngobrol Get Closer to MoonXBT ya. Jadi kita lagi ngulik-ngulik tentang MoonXBT, salah satu exchange yang baru lahir 2021 kemarin dan sekarang sudah mengekspansi beberapa negara. Saat ini mereka fokus mau grabbing user checks dari Indonesia. Jadi siap-siapin pertanyaan kalian. Kalau emang butuh informasi detail, go ahead, kalian bisa tanya di sini. Dan berikutnya saya akan panggil ada RSG. Halo, RSG. Iya, halo. Saya mau nanya ini, Mas, untuk biaya trading di MoonXBT ini kira-kira termasuk mahal atau masih ada pajaknya, Mas? Pak. Ya, biaya trading ini 0,05% ya, nggak ada pajak, cuma fee ya. Itu termasuk sedang lah ya. Jadi itu ya kalau 0,05% ada yang mungkin bilang mahal, ada yang mungkin, tapi kalau menurut saya pribadi itu sedang ya. Bahkan ada exchange lain yang lainnya ya, terutama exchange dari Amerika dan sebagainya itu fee-nya cukup mahal ya, sampai hitungan ada yang cuma $1, $2 ya untuk sekali trading itu. Oh. Kalau untuk satu lagi, Pak, kalau misalnya untuk deposit itu kan di sana mata uangnya hanya FND itu, kira-kira kalau misalnya rupiah tuh rupiah langsung nggak bisa ya, Pak? Oh ya, maaf tadi itu exchange lain, maksudnya saya 0,1% ya. Ya untuk yang tadi FND ya, VND, sorry, Vietnam Dong itu. Ah, jadi itu masih itu namanya OTC ya. OTC kita memang baru bekerja sama dengan Vietnam. Kita coba akan bawa ke Indonesia ya. Tapi itu memang fiturnya masih dikembangkan ya. Itu khusus pasar Vietnam, untuk Vietnam Dong saja dulu. Gitu. Oke, bisa menjawab ya Bang? Iya, Pak. Siap, thank you. Oke guys, kita masih bahas tentang MoonXBT dan berikutnya adalah penanyanya Nabil. Halo Nabil. Belum. Dan Pertanyaan saya adalah bagaimana cara tim Anda menarik kepercayaan orang-orang untuk menggunakan MoonXBT? Kan Iya, maaf agak kecil suaranya. tes. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara tim Anda menarik kepercayaan orang-orang menggunakan MoonXBT? Karena biasanya orang-orang kan sudah menggunakan exchange sebelah. Oke. Jadi bagaimana menarik kepercayaannya ya. Jadi ya salah satu cara kita menarik kepercayaan itu langsung saja ya. Kita langsung pakai testimoni para user di sini ya. Jadi banyak yang user yang di sini ya puas ya dengan menggunakan USBT. Ya saya pribadi juga puas menggunakan USBT karena memang ada beberapa fitur yang tadi saya sudah sebutkan, yang terutama untuk buka posisi ya, yang rata-rata exchange lain tidak bisa ya gitu. Dan banyak yang koin-koin yang baru
yang cepat listing ya di MoonXBT ya. Contoh ya seperti ETHW sudah tersedia di perpetual dan di quick contract ya. Ya, itu exchange lain kan belum ya. Itu MoonXBT yang pertama loh. Nah, jadi itu yang hal-hal itu yang ya menarik banyak minat user ya. Untuk ya kita tidak usah bilang berpindah lah ya, karena ada user yang memang multiple exchange ya. Jadi dia pakai exchange A, B, C ya, dan dananya sudah tersebar di exchange A, B, C ya. Jadi ada memang dia di exchange A mungkin ada $500, di exchange MoonXBT dia ada $300 ya, itu tidak masalah. Yang terpenting dia berarti menggunakan MoonXBT dan puas ya. Makanya dia stay ya gitu di MoonXBT. Oke, semoga menjawab ya Bang. Jadi keren banget nih. MoonXBT ini beberapa fitur-fitur kerennya adalah yang pertama dia MoonXBT ini punya fitur copy trading ya. Kemudian kalau teman-teman pengguna baru itu dapat bonus $5. Kemudian dia bisa open posisi short and long secara bersamaan. Jadi dan untuk KYC kalau ada kesulitan feel free kalian bisa DM ke Bang Jayden atau timnya, itu akan dibantu prosesnya secara langsung guys. Itu beberapa. Next kita akan lanjut ke Bang Zack. Halo Bang Zack. Halo, selamat malam Bang Don, terima kasih waktunya. Malam. Oke, halo Bang Jayden. Halo. Ya, terus terang saya belum sama sekali ngulik tentang MoonXBT, jadi saya mau nanya hal yang paling dasar aja dulu lah. Yang paling penting bagi user atau khususnya saya kalau di aplikasi exchange itu kan kemudahan untuk withdrawal. Nah, bisa tolong dijelaskan untuk di MoonXBT seperti apa? Apakah sudah bisa langsung misalnya langsung ke bank lokal misalnya. Saya ini misal pakai BCA. Kalau di cek yang lokal biasanya saya lebih prefer untuk langsung misalnya habis dapat JP nih, saya withdraw langsung nanti ke rekening bank saya. Nah, di MoonXBT seperti apa? Kemudian ada berapa layer ininya apa? Verifikasinya. Akan ada yang cukup butuh verifikasi ke email, ada juga yang verifikasinya ke nomor seluler, ke email, sama Google Authenticator lah. Di MoonXBT itu seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi saya jawab ya. Ya, withdrawal itu bisa sementara memang bisa ke Indodax ya. Jadi untuk withdrawal sendiri kita ada melakukan email code dan Google Authenticator ya. Jadi itu memang cukup banyak ya. Email, terus ada authenticator, mungkin bagi sebagai orang kok banyak kali gitu ya. Tapi itu tujuannya supaya aman, terutama tuh menggunakan GA ya, alias Google Authenticator. Nah, Google Authenticator ini mungkin bagi yang belum paham ya. Nah, jadi itu serangkaian itu kode ya. Jadi kode yang dia reset, dia ada timer, dia reset itu, jadi itu mencegah hacker, itu mempersulit hacker untuk hack ke akun MoonXBT ya. Dan akun-akun exchange lainnya menggunakan Google Authenticator gitu. Ya, jadi itu tiap 30 detik dia reset, tiap 30 detik dia reset. Dia semacam OTP tapi dia lebih waktunya lebih cepat lagi ya daripada OTP gitu. Ya, jadi untuk withdraw tadi ya ke Indodax ya, dia belum bisa langsung ke bank, tapi kita kedepannya akan buat sistem P2P ya. Ya, jadi P2P ini pastinya akan sangat menyenangkan para user gitu. Nah, itu sedang lagi tahap pengembangan gitu. Ya, mungkin 2-3 bulan lagi ya, kita coba kembangkan, kita lagi kembangkan dulu. Oke, terima kasih. Oke, semoga menjawab ya Bang Zack. Oke, Terima kasih. For you all guys who from another country except Indonesia, I just want to give a short explanation about MoonXBT. Actually, now we have Amy about MoonXBT. MoonXBT is a centralized exchange that built in 2001 and already expand their checks to several countries in the world, such as Asia, Europe, and some other country. And then
what make MoonXBT different to others is the first one is they have copy trading. The other one, if you are logging now, register now MoonXBT, you will get bonus $5 for every person who log in, yeah. And then after that, MoonXBT also has when you open position, you also can do short and long in the same time. Oke, next berikutnya kita akan lanjut ke Kang Borong. Halo Kang Borong. Selamat malam Om. Malam, silakan. Izin bertanya ya. Nah, untuk pengguna baru kan di MoonXBT itu benefitnya jika kita melakukan KYC akan mendapatkan $5 ya trading bonus. Nah, Ya, jadi kalau ini pengguna saya potong dulu supaya tidak ada salah paham. Setelah melakukan KYC itu harus klaim ya, baru bisa mendapatkan bonus $5 tersebut. Oke, maaf saya potong. Oke, silakan lanjut. Nah, kalau ini untuk pengguna lama, apakah ada benefitnya juga? Dan satu lagi ini, untuk kedepannya apakah ada fitur baru yang akan menjadi pembeda MoonXBT dengan lainnya yang selain open 2 posisi tadi itu yang short dan long? Itu sih Om. Oke, ya jadi benefit untuk user lama ya, tentunya kita ada lakukan banyak-banyak event ya. Ya, kita ada lakukan event yang seperti bisa dilihat di Instagram ya. Kita ada terbaru ini kita ada event World Cup dan sebagainya, event Piala Dunia ya. Nah, jadi itu bisa dilihat ya. Dan untuk fitur-fitur yang akan dikembangkan itu ya cukup banyak seperti P2P tadi ya. Ya, jadi tadi kita ada sebutkan P2P ya mungkin 2-5 bulan ke depan lah ya. Nah, jadi kita tidak bisa janjikan dulu tanggal pastinya karena sedang tahap pengembangan dan beberapa fitur-fitur lainnya yang masukan dari para user ya. Jadi masukan para user tentunya kita tampung dan kita kembangkan ya sesuai dengan kebutuhan ya. Ya mungkin fitur lainnya ya seperti forex ya. Jadi forex untuk awal tahun depan ya bisa sampai 1.000 orang ya maksimal untuk copy trade ya. Sementara memang masih 300 trader ya. Oke. Ya, semoga menjawab. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Kang Borong. Terima kasih. Oke, next kita akan lanjut ke Scott. Halo Scott. I think Scott from Indonesia. Halo Scott. Okay, next. I think. Yeah, sure. Can I ask you a question? Yeah, sure. Can you please share something about the roadmap? What is the most important priorities according to your project roadmap? Where can I get the latest information and update about your project? Oke, Bang, plannya gimana? Maaf, boleh dari Om Don Kalito coba jelasin tadi agak putus-putus di bagian saya. Ya, jadi dia tanyain roadmap ke depannya nanti MoonXBT ini apa aja plan lah ya, plan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya dari MoonXBT, Bang. Oke, ya jadi itu plannya tentunya kita akan fokus untuk licensing ya, terutama ya licensing di berbagai negara ya. Itu yang seperti saya sebutkan tadi. Itu setelah Kamboja kita akan terus ke Dubai ya. Dubai sambilan kita untuk coba untuk proses di Indonesia. Ya, dan yang selanjutnya itu ya banyak salah satu kita akan untuk fokus
dikembangkan adalah SBT token ya. SBT token itu token dari MoSBT sendiri yang DAO ya, decentralized ya. Jadi itu kita akan kembangkan. Setelah kita kembangkan itu bisa di issue ya. Kita akan buat di staking dan launchpad ya. Jadi memang banyak plan dari MoSBT ke depannya sendiri ya. Ya, jadi itu saya jelaskan sendiri itu. Dan satu hal lagi ya, terutama untuk long term ya. Untuk long term itu MoSBT ya akan develop itu yang namanya ekosistem Web3 ya. Jadi sekarang arahnya memang sudah ke Web3 semua. Jadi setelah ya bisa mendevelop ekosistem seperti itu ya, MoSBT akan bisa untuk mendevelop proyek-proyek seperti GameFi, DeFi, proyek Metaverse ya, terutama ya DAO tadi ya, token DAO tadi ya. Oke, so siapa tadi yang nanya ya? So Scott, the answer is for short term, MoonXBT now focusing on get license in every country that they will expand. For next maybe next month or a few months, they will do in Cambodia first. After that, they will go to Dubai. And for long term, they already have planned to make a XBT token. And also inside they will build build and develop an ecosystem about Web3 in there. Also talking about DeFi, GameFi, and etc. All right. I hope it is that's answer your question. All right. Thank you. Okay. Next. Yeah. Thank you. Oke, next kita akan panggil 2 lagi boleh ya Om ya? Belum capek kan? Iya, nggak apa-apa. Mau 5 lagi juga tidak masalah. Siap, 5 lagi kalau gitu, kalau belum capek. Oke. Om Ferry, silakan. Ferry 20. Oke, Ferry 20 karena masih lama, sepertinya buka mic-nya. Kita akan panggil lagi Naufal. Halo Naufal. Oke, I think saya rasa Naufal dan Om Ferry sinyalnya bermasalah. Kita akan lanjut ke Big Team Rimau Nangis. Nah, ini siapa nih? Halo. Hello, man. Where will NFTs be sold, and are we going to be using the XRT tokens to buy NFTs? I mean, Okay. I think you misunderstand, brother, because now we're not talking about Rimau Nangis, but we're talking about MoonXBT. MoonXBT is a centralized exchange that now try to dollar XRT. Wait. Rimau Nangis because I think the question is not related. Bang Ferry, halo. Iya, halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bang Ferry? Ya, silakan. Halo, mau nanya Om. Silakan. Kalau maksimal profit di MoonXBT itu berapa persen ya? Ya, oke, saya jawab langsung ya. Untuk liquid contract itu 50% ya. Nah, dan sekarang kita ada yang namanya USDT perpetual ya. Ya, perpetual itu bedanya ya. Ya, banyak yang tidak tahu tuh liquid contract dan USDT perpetual juga ya. Jadi saya sekarang jelasin. Ya, USDT perpetual itu dia lebih condong
untuk stop loss-nya bisa diatur sendiri ya, beda dengan liquid contract ya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi itu di liquid contract itu maksimal 500% dan perpetual itu setahu saya ya mungkin saya belum ada lihat ya, itu belum ada batasan sih ya, kita lihat ya. Ya, ya mungkin nanti kalau ada yang kena connya seperti itu, ya kita akan di-share ya. Kita akan tahu ya. Selama ini kita belum ada set sih ya. Oke, Mas. Oke, semoga menjawab ya. Next, ini ada Fasili. Halo Om Fasili. Om Fasili. Oke, karena Om Fasili kayak sepertinya lupa mencet tombol mic, kita lanjut ke Jablay kesepian. Aduh, nggak enak banget nyebutnya. Halo. Halo. Ya, Aduh. silakan. Ya, ada yang mana sih? Ya, dari Fasili, Jablay. Ya oke lah, Jablay dulu lah ya. Nanti Fasili nih. Oke, Jablay kesepian. Ya. Baik, makasih waktunya Om Don, Om Jaden ya. Jadi saya baru download Moon XBT sekitar 2 minggu lalu. Jadi bonus trading $5 itu pada saat saya klaim itu kan di future tuh Om Jaden ya. Iya. Nah, terus saya coba open $1, terus sisa $4 itu nggak bisa ditradingkan lagi Om. Jadi dia cuma bisa 1 kali Om. Apa masalah di aplikasiku atau memang begitu ketentuannya ya Om? Itu harusnya bug itu. Itu soalnya bisa kita open berapa kali ya itu ya. Itu $5 kita bisa pecah ya. Jadi itu memang dia berlaku 3 hari saja, tapi itu $5 bisa dipecah ya. Itu berarti kalau kendala 3 seperti hari itu benar ya. lah Om. Ya, Soalnya aku dia opennya di hari $1 itu ketiga Om. Oh ya, mungkin sudah expired ya. Ya, dan terus di hari keempatnya itu Om, di hari keempat saya coba deposit $10. Nah, terus aku open long, rupanya turun gitu kan. Nah, terus itu harga minusnya, margin yang udah kena itu sekitar $6, jadi minus $6 gitu Om kan. Nah, ketika sampai di harga likuidasi itu $10 aku langsung habis Om. Sudah open long, tapi minusnya $6 ya? Ya, ini trading baru ya Om ya, bukan pakai duit bonus trading, itu $10 pakai duit pribadi gitu, baru depo gitu. Di perpetual atau liquid contract? Di perpetual. Di perpetual. Ini kalau udah posisi minus $6, tapi ketika sampai di harga liquidation-nya kan itu ada batas harga likuidasi. Nah, ketika sampai sana $10 ku langsung habis dimakan Om. Ya, jadi gini aja supaya gampang. Itu kan saya kan tidak bisa lihat sekarang ya. Itu kita harus cek lagi. Kita harus cek ke tim teknis ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir kalau boleh Om. Oh iya, satu lagi kita minta order ID ya, order ID-nya. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau boleh Om. Silakan, boleh. Ya, silakan. Ya, jadi ketika ada token baru nih, ini kan tadi 2 pertanyaan di awal itu soal di perpetual ya. Ini kalau yang di spot Om. Jadi ketika ada token baru, entah itu token apapun ya, itu launching di Moon XBT, terus hancur ataupun kabur atau melarikan diri gitu, di delist lah gitu ya. Kira-kira dari pihak Moon XBT-nya ada pertanggungjawaban nggak Om? Itu aja Om. Halo, ya, sorry, putus. Internet saya kurang Putus tadi stabil. ya. Yang baik, pertanyaan ketiga Om. Jadi ketika ada token baru, misalnya token A nih, launching. Ya. Jadi itu yang tadi ya, yang bilis ya. Jadi yang saya ya. Oke, silakan dulu. Saya putus, sorry.
Jadi ketika di delist gitu di pihak Moon XBT ada pertanggungjawabannya enggak Om? Atau sekarang kurangnya ketika mau di delist nih tanggal 30, nah tanggal 28 sudah ada pemberitahuannya gitu Om. Jadi bisa ya kalau bisa cut loss kami kan cut loss dulu kan gitu. Oke, untuk pemberitahuan selalu ada ya. Jadi untuk pemberitahuan itu misalnya kita ada. Tapi kalau memang yang ada likuiditas itu kalau di trading kan ada likuiditas sih. Yang biasanya yang bermasalah itu token yang di spot, dia tidak ada likuiditas sama sekali. Nah, setelah kita perjualbelikan tuh sama sekali kita jual, kita pasang di harga segitu dia nggak bisa jual. Itu yang biasa di-delist. Kalau untuk trading itu untuk yang trading jarang nggak ya? Sangat jarang untuk tiba-tiba delist ya. Tidak pernah untuk tiba-tiba delist. Karena kalaupun ada delist itu biasanya ada pemberitahuan minimal 4 hari ya sebelumnya. Jadi itu kita tidak ada tiba-tiba delist itu ya akan sangat merugikan para user ya gitu. Ya, baik. Makasih Om Jaiden jawabannya. Ya, maaf tadi putus ya. Oke, thank you Bang Jamal kesepian. Next, ini terakhir ya, kebetulan saya habis ini ada meeting lagi. Oke, Bang Fasili. Iya, makasih Om Don Carlito. Malam Om Jaiden. Kedengeran nggak Om? Halo? Kedengeran Om. Jelas ya. Ini mau nanya terkait event new user ini. Ini kan kalau untuk new user itu kan khusus harus wajib KYC dan klaim ya. Nah, kalau misalnya saya mengajak tetangga, teman, saudara untuk daftar di Moon XBT tapi dalam satu device, itu aman nggak atau bakal nanti ke-ban? Karena pengalaman saya pernah saya ikut di cek lain ya, itu pernah satu device malah dianggapnya kalau kata orang Indonesia itu nuyul ya, malah di-ban gitu. Nah di Moon XBT sendiri gimana Om kalau untuk satu device, aman nggak? Satu device itu tidak masalah kalau 2 akun, tapi saya itu wajib ya ada persetujuan lah ya dari yang dipakai datanya ya. Jangan nanti ke depannya misalnya yang dipakai data misalnya si A, kita pakai datanya si A, kita supaya bisa ada akun nih, supaya bisa kayak si akun kedua ya di satu HP ya, dipakai di satu HP. Ya, terus si A nih ke depannya dia mau trading sendiri nih, pakai KTP dan terus dia KYC juga pakai KTP yang sama. Nah, itu bisa jadi gini, si A ajukan ke pihak global, terus pihak global hapus akun yang sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi makanya kenapa kita harus bilang itu kita minta persetujuan dari orangnya. Oh, ini ya boleh ya saya pinjam untuk identifikasinya dan sebagainya untuk KYC ya. Nah, jadi itu harus ada persetujuan dari orangnya lah ya supaya tidak ada kejadian seperti itu ke depannya. Nah, soalnya itu kalau ke delete akunnya ya itu bakalan hilang gitu. Nah, dan ya oke ya. Oke Om, jadi nggak masalah Om ya kalau satu device ya, asal izin ya. Ya, tidak masalah. Yang penting muka sama KTP-nya sama lah. Itu kan ada selfie-nya. Nah, Iya jadi itu betul. orang yang dipinjam itu sama KTP-nya. Bukan Anda yang pakai KTP orang lain. Iya. Nah, itu Iya betul tidak akan Om. di-assist. Betul. Ya. Maksudnya saya ngajak teman atau saudara gitu kan, satu device gitu. Oke, makasih Om penjelasannya Om. Makasih ya Om. Oke, terima kasih. Guys, thank you banget buat kalian yang sudah stay tune malam ini di Rimau Nangis Token. Dan kali ini kita sedang ngobrol dengan Moon XBT dengan tema Get Closer to Moon XBT. Jadi tadi saya sudah jelaskan beberapa fiturnya. Berikutnya kita akan minta Om Jaden untuk closing statement. Silakan Jaden. Oke, jadi closing statement itu mungkin saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin tadi ada yang kurang saya jawab ya. Jadi terutama untuk token-token yang di-list ya. Jadi token-token yang di-list itu biasanya token-token yang minus likuiditasnya kecil ya. Yang bukan kecil maaf, itu yang tidak ada sama sekali dan volume tradingnya hampir nihil ya itu. Jadi supaya tidak merugikan kita di-list. Kalau token-token besar itu tidak akan di-list seperti Binance, ETH dan sebagainya itu tidak mungkin ya. Jadi ya dari saya terima kasih
Ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari ya baik dari para grup di Monangis, dari MoSBT sendiri dan grup-grup lainnya ini sangat membantu ya MoSBT untuk menentukan langkah ke depannya, apa-apa saja fitur yang perlu ditambah, ya apa-apa saja yang perlu diperbaiki, ya kita sangat berterima kasih atas masukannya ya, ya semua ya. Ya dari saya terima kasih dan selamat malam ya. Ya yang sudah hadir Oke. di AMA malam ini. Terima kasih banget Om Jaden. Guys, thank you banget buat kalian yang sudah stay tune di sini malam ini. Get closer to MoneXBT. Saya ulang lagi sedikit. Buat teman-teman yang mau join atau mau register MoneXBT, silakan lakukan sekarang karena ada beberapa fitur andalan, di antaranya ada copy trading, kemudian ada bonus $5 untuk pengguna baru, kemudian ada yang menarik banget, kalian bisa open posisi, itu long dan short secara bersamaan. Dan untuk info detailnya, go ahead kalian bisa kunjungi langsung ke grup Telegramnya MoneXBT, sudah saya post tadi di bawah. Silakan join di sana dan silakan kulik lebih detail tentang MoneXBT sebelum Anda memutuskan menggunakan platform MoneXBT. Terakhir saya ingin bilang, tingkatkan pengetahuanmu dan jemputlah cuanmu. Saya dan Carlito pamit. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Malam. Thank you Om, thank you semuanya. Thank you.